Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ini hadir semua atau tidak hadir semuanya? Dan kita cek kehadirannya. Sekarang sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk kita memulai pelajaran hari ini, doa mulai. Untuk hari ini Bapak lihat banyak yang datang, alhamdulillah. Ini hadir semua atau tidak? Tidak. Ada berapa yang tidak hadir? Satu orang, siapa? Ya. Satu atau dua? Yang kedua berapa yang tidak hadir? Dua orang ya. Liza sama Linda. Baik, Bapak catat. Untuk pembelajaran hari ini ya, Bapak sudah kirimkan link ke masing-masing laptopnya. Sudah dibuka semua? Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah, nanti silahkan diperhatikan link yang sudah Bapak berikan. Baik, masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Nah, masih apa? Pencemaran air ya. Kemarin kita belajar tentang pencemaran, kemudian ada pencemaran tanah, pencemaran air. Hari ini kita belajar tentang pencemaran air. Yang kemarin kita belajar tentang pencemaran air, hari ini kita akan belajar tentang pencemaran udara. Nah, kira-kira kalau pencemaran udara, kemarin kan pencemaran air, yang terkontaminasi itu air. Kalau sekarang pencemaran udara, kira-kira apa tanda-tanda udara yang sudah tercemari? Apa? Ya, apa keluar? Asap mobil, Pak. Asap mobil. Ya, boleh. Asap mobil itu berarti sudah mencemari udara. Ada lagi? Asap bakar-bakaran, Pak. Asap bakar-bakaran. Nah, ini ya sering di kebun ini banyak yang bakar-bakar hutan itu untuk menghasilkan asap juga. Ada lagi? Ada, Pak. Bau. Ya, ada juga bau sampah ya. Bau sampah. Kemudian tadi ada 3 macam pencemaran udara. Ketiga-tiganya benar. Nah, sudah Bapak bagikan link yang tadi untuk modul ajarnya. Coba dilihat gambar pertama. Nah, sudah nampak gambar pertama? Enggak, Pak. Nah, ya sebelah sana. Gambar pertama apa gambarnya? Gambar apa itu? Orang pakai masker. Di mana dia? Di kota. Di kota. Apa di belakangnya itu gambarnya? Mobil. Mobil. Ya. Kalau di kota-kota besar itu banyak sekali pencemaran polusi, terutama dari asap-asap kendaraan bermotor. Ya. Nah, itu kalau di kota. Banyak kan polusi di kota? Coba lihat gambar yang kedua. Sudah, gambar apa? Gambar apa? Gambar alam. Terus kebun kopi ya, sama seperti lingkungan sekitar kita. Di situ ada gambar pegunungan dengan lingkungan kebun kopi. Sama seperti lingkungan kita saat ini. Apakah ada pencemaran di daerah kita atau di daerah pegunungan seperti itu? Apakah ada pencemaran udara?
Ada contohnya? Bakar api. Bakar sampah. Bakar api, bakar sampah di daerah pegunungan ataupun seperti lingkungan kita ada bakar sampah, mencemari udara, betul juga bisa. Terus ada nggak pencemaran? Ada nggak di daerah kita pencemaran selain bakar sampah? Apa? Debu, pencemaran udara, pampers, bau-bauan, ya bau pampers. Ya, salah satunya bau-bauan ya. Karena kita adalah penghasil kopi, ada nggak bau yang dihasilkan dari kopi? Bau apa? Bau sampah kopi. Oke. Baik, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran udara. Nanti apa aja penyebab pencemaran udara itu? Yang kedua, mampu memprediksi dampak pencemaran udara. Nanti bisa kita prediksi, oh kira-kira kalau sampah ini pencemarannya apa? Pencemaran udaranya seperti apa? Kalau misalkan sampah pembakaran, pencemaran udaranya seperti apa? Dampaknya seperti apa? Ya. Kemudian peserta didik mampu merancang dan cara untuk mengatasi masalah pencemaran udara. Nah, gimana solusinya? Gimana cara untuk supaya tidak terjadi lagi pencemaran udara? Oke, selanjutnya manfaat dari pembelajaran ini nanti kita bisa menanggulangi permasalahan pencemaran udara di daerah kita. Baik, cara belajar kita pada hari ini beda seperti sebelum-sebelumnya ya. Hari ini kita akan belajar dengan Bapak berikan satu permasalahan. Nah, Bapak kasih masalah, kemudian dipikirkan apa rumusan masalahnya, apa cara mengatasinya, kemudian Bapak akan, nah ini kan Bapak sudah bagi kelompok ini. Bapak akan berikan masalah itu dan kalian selesaikan dalam bentuk kelompok masing-masing. Kemudian nanti akan ada satu kelompok yang harus presentasi ke depan tentang hasil dari pengerjaannya. Ya. Baik. Di akhir nanti akan ada hadiah untuk siapa kelompok yang berhasil duluan memecahkan masalahnya. Hadiahnya nanti berupa apa? Ya, hadiahnya nanti kita bisa jajan di kantin. Ya, ada hadiah. Tak lupa juga Bapak ingatkan bahwa nanti kita akan ada penilaian, menilai sikap nih. Siapa yang sikapnya tidak baik nanti nilainya jelek, siapa yang sikapnya baik nilainya bagus. Kemudian ada penilaian tentang keterampilan. Nanti sikapnya baik tapi duduk diam aja, baik sikapnya tapi nggak kerja. Nah, ini ada nilai keterampilan. Siapa yang sikapnya baik, kemudian bekerjanya rajin, bekerjanya aktif, maka nilainya juga bagus. Dan terakhir nanti akan ada ujian penilaian tulisan. Nah, berapa paham sudah kalian dalam pembelajaran ini? Baik, coba lihat di gambar yang terakhir. Gambar apakah itu? Kopi. Gambar sampah kopi. Banyak nggak? Banyak, Pak. Di tempat kita ini banyak nggak? Banyak, Pak. Banyak. Kemudian itu nanti akan jadi suatu permasalahan yang Bapak akan berikan dalam LKPD kalian. Ya, permasalahan sampah kopi itu nanti akan ada dalam LKPD masing-masing. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lagi dari permasalahan itu. Pernahkah kalian melihat kondisi seperti ini di lingkungan kalian? Pernah. Nanti tahu jawabannya sendiri kan? Apa yang Anda rasakan ketika melihat hal tersebut? Tahu, ya, tidak nyaman, ya. Nanti kalian di LKPD harus membuat rumusan masalah tentang itu. Kira-kira bagaimana rumusan masalahnya? Kira-kira pertanyaannya apa kalau lihat sampah bertumpuk, sampah kopi bertumpuk, kemudian kita lewat situ terus kebauan, apa yang terpikir?
rumusan masalahnya. Kira-kira apa rumusan masalahnya? Nanti tuliskan di LKPD masing-masing. Baik, sekarang kalian akan dibagi ke dalam kelompok. Sudah dibagi dalam kelompok dan Bapak akan memberikan LKPD. Silahkan ketuanya untuk mengambil LKPD ke depan. Ketua kelompok satu mana ketuanya? Mana lagi ketuanya? Ketuanya ketua. Sudah? Kalau sudah, untuk mengerjakan LKPD-nya, karena ini agak sedikit membutuhkan keseriusan, Bapak kasih semangat dulu. Misalnya kalau Bapak bilang semangat pagi, jawabannya pagi. Allahu Akbar. Ya? Bisa? Kita coba. Semangat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Sekali ya. Semangat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Sekarang silakan baca LKPD-nya. Ya, baca LKPD-nya, kemudian ambil bahan sesuai dengan petunjuk dari LKPD-nya. Coba lihat halaman, langsung ke halaman keduanya. Ya. Mana halaman keduanya? Ya, ini. Ya. Kemudian kalian harus mengerjakan ini. Coba baca kasusnya. Coba satu orang baca kasus yang ada di sana. Coba anak, mana anak? Oh, anak, baca kasusnya. Sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia, tentu permasalahan sampah kopi sangat besar di Kabupaten Bener Meriah. Sampah kopi yang dihasilkan sulit untuk ditampung karena terlalu banyak, sehingga dibiarkan menumpuk dengan harapan membusuk sendiri. Akan tetapi dampaknya pada udara sangat mengganggu, karena jika dalam jumlah banyak memiliki bau yang cukup menyengat. Ya. Kemudian ada di situ pertanyaan pertama. Siapa baca pertanyaan pertama? Baca. Nih. Pernah. Kenapa baca pun nggak berani? Nah. Pernahkah kalian melihat kondisi seperti ini di lingkungan kalian? Ya. Kemudian pertanyaan kedua, pernah nggak lihat kondisi seperti ini? Nah, pertanyaan kedua, kita.
rasakan ketika melihat hal tersebut? Tahu, tidak nyaman, tadi sudah ya. Silakan diisi pertanyaannya. Nah, itu ada rumusan masalah. Bagaimana rumusan masalah? Silakan diisi. Kemudian bagaimana hipotesis, kira-kira jawaban sementaranya untuk bisa menyelesaikan permasalahan sampah kopi itu bagaimana? Nah, silakan jawab di situ. Hipotesis itu artinya jawaban sementara. Kira-kira bagaimana menyelesaikan masalah sampah kopi ini? Ya, tulis terus di lembar LKPD-nya. Ya, langsung di sini terus tulis. Ya, langsung tulis di lembar LKPD. Ya, apa jawabannya kira-kira? Diapain mau sampahnya? Dimakan, Pak. Bukan pernah, Ya. Sudah? Kalau sudah, ini sudah ya. Kalau sudah, sekarang Bapak langsung ke alat dan bahan. Ini kita cek ya. Kelompok yang alat dan bahannya, alat dulu. Timbanya sudah lengkap. Mana kelompoknya? Tunjuk tangan. Siapa yang sudah bawa timba? Sudah semua ya. Siapa yang sudah bawa karung? aku ada siap. Tali tali karet. Karet. Bapaknya ada? Karet ban? Tunjuk tangan. Dah. Ke gayung. Bawa. Sudah. Apalagi alat dan bahannya coba lihat itu bacakan. Mana? Bahannya dari mana? Dari itu. Apa namanya? Plastik. Ada bawa plastik? Oke. Selanjutnya untuk bahan. Bahannya udah Bapak sediakan. Bahan yang pertama adalah ampas tahu. Kemudian apa lagi? Sampah kopi sudah Bapak sediakan. Kemudian ampas padi juga sudah Bapak bawakan. E4, gula dan air sudah sudah Bapak campurkan. Ya, tinggal kalian mengisi sesuai dengan kebutuhan pada tabel. Nah, untuk kelompok 1 ya, kalian harus mengisi atau membuat sebuah pakan ternaknya itu sebanyak total 2 kilogram. 2 kilogram. Untuk kelompok 2 3 kilogram. Totalnya tulis. Untuk kelompok 3 totalnya 4 kilogram. Tulis. Untuk kelompok 5 totalnya kelompok 4 totalnya 5 kilogram. Tulis. Oh tidak? Oh ini kelompok berapa? Kelompok 4 berarti 5 kilogram. Ini kelompok 3 ya. Kelompok 3 4 kilogram. Tulis langsung di sini. Oke. Sudah semua ditulis? Kalau sudah, coba lihat tabel. Kalian harus menyediakan total, misalkan kelompok 3 ini 4 kilogram. Berarti dari 4 kilogram kalian harus menyediakan berapa persen sampah kopinya? Berapa persen sampah kopinya? 20%. Coba dari 4 kilogram berapa on atau berapa kilo sampah kopinya? Berapa on ampas tahunya? Berapa on ampas padinya? Berapa on campuran E4-nya? Silakan dihitung. Cara menghitungnya
kalian bisa gunakan persamaan persentase pelajaran matematika. Nah, sudah ya, bisa pelajaran persentase ya. Nah, ini contoh ya, punya kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Nah, dia langsung buat 20/100 dikali totalnya berapa? 5 kilogram. Nah, coba silakan hitung. Nah, itu contohnya. Berarti kalau dia mau cari, kalian cari apa dulu? Sampah kopi. Sampah kopi kan 20%. Berarti 20 dibagi 100 dikali 5 kilo. Kalau kalian dikali 3 kilo. Silakan hitung. Bagi-bagi tugas. Di sini hitungnya di buku biasa, jawabannya taruh di LKPD. Kalau tidak mengerti, silahkan bertanya. Tunjuk tangan dulu baru bertanya. Ya. Apa pertanyaannya? Kalian cari dulu sampah kopi berapa persen dibutuhkan? 20%. Berarti kalau cara mereka tadi langsung tulis sampah kopi 20/100. Persen itu kan artinya per 100 dikali dengan totalnya berapa? 4 kilo dikali dengan 4 kilo. Oh, 40 on. Silakan dikali 20 kali 40 berapa? Kalian tentu lagi. Kalian tentu silahkan ambil sampah kopinya sesuai dengan kebutuhan. Mereka butuhnya 6 on, ambil sampah kopinya 6 on. Suruh anggotanya, Ani, silahkan geserkan terus kursinya ke samping sana karena sudah bisa. Sini aja. 20/100, 20%, 20/100 kali. Totalnya berapa? 2 kilo, berarti 20 on. Terus 20. Sama dengan 20 kali 20 berapa? 2 kali 2 berapa? 4. Terus berapa? Nolnya ada berapa? Boleh. Bagi 2. Bisa ada 100. Sore nolnya semua. Berapa sisanya? 4 kali 4. Sama dengan 4. Ambil sampah kopi. Ambil plastik kalian masing-masing. Ini ada plastik juga, boleh bantu.
Dua, kelompok 3 dengan 2 silakan situ. Kelompok 1 sini dulu. 1 dengan kelompok ini cari yang masalah terus. Selesaikan terus. Kalian selesaikan terus masalahnya juga. Semua. Selesaikan terus perhitungan. 40 kali 60 Lepas nih. Ya, sampai terus. Berapa dulu? Oh. Kalau ini kan sampahnya tadi kan masih di dulu. Oh, sudah kelar urusannya. Gelar ya.
Padahal kita gitu kan gak ada di sini atas di sini. Untuk mengikat plastiknya tidak boleh ada udara. Sudah kayak ikat terus plastiknya. Cukup tuh. Karetnya. Sudah? Kalau sudah, silakan duduk ke tempat masing-masing dulu. Kalau sudah, silakan duduk. Yang sudah selesai, silakan duduk di kursi masing-masing. Ya, saya ambil airnya cuci tangan dulu. Kelompok ini silakan diisi yang bagian kesimpulan. Silakan. Mana bagian kesimpulan?
Ya, silakan isi. Ini pun silakan isi terus kesimpulan. Mana ada kesimpulan? Silakan isi terus. Silakan isi kesimpulan. Silakan isi. Bapak biar dorong ini nggak apa-apa. Foto itu baik. Sudah? Ada pertanyaan juga kan? Kelompok yang pertama tadi. Ya, sudah. Sudah, silakan duduk dulu ke tempatnya masing-masing. Duduk di tempatnya masing-masing. Duduk di tempat masing-masing. Ya, namanya kita mengolah sampah. Sampah itu pasti tahu, tapi nanti bisa dimanfaatkan setelah beberapa hari. Nah, yang sudah kalian kerjakan nanti akan difermentasi selama 4 hari. Jadi pertemuan selanjutnya akan kita buka lagi hasilnya seperti apa. Ya. Ini ada harus kelompok yang membacakan. Ya, masing-masing kelompok setidaknya harus membacakan apa yang sudah dia kerjakan. Silakan kelompok berapa ini? Kelompok 3. Dah, kelompok 3 silakan coba bacakan. Sampah kopi 8 on. Sampah kopi 8 on. Ampas tahu 16 on. Ampas tahu 16 on. Ampas padi 8 on. Ampas padi 8 on. Terus? Campuran BN4 8 on. Oke. Coba sini. 8 tambah 16 berapa? Ada bukuin. 8 tambah 8 berapa? 32 tambah 8 berapa? 40. Betul tidak hasil akhirnya totalnya 4 kg? Betul. Berarti kelompok ini benar dalam perhitungannya. Silakan kelompok ini bacakan. Sampah kopi 10 on. 10 on. Ampas tahu 20 on. 20 on. Ampas padi 10 on. 10 on. Campur M4 10 on. Ya. 10 tambah 20 berapa? 30. Tambah 10 berapa? 40. Tambah berapa lagi? 10 berapa? 50. 50. Hasilnya pas gak jadinya 5 kilo? Ya, hasilnya pas jadi 5 kilo. Berarti kelompok 4 juga benar dalam perhitungan. Silakan kelompok 2. Sampah kopi 6 on. Ampas tahu 12 on. Ya. Ampas padi 6 on. Ya. Campuran M4 6 on. 6 tambah 12 berapa? 18 tambah 6 tambah 6
30. Benar kan 3 kilo? Benar. Benar juga, berarti kelompok 2. Nah, tinggal kelompok 1 nih. Baca Kak. Sampah kopi 4 on. Ampas tahu 8 on. Ampas padi 4 on. Campuran EM 4 on. Ya, coba lihat. 4 tambah 8 berapa? 12 tambah 4 tambah 4 20, berarti 2 kilo, benar tidak? Ya, berarti semua kelompok sudah benar dalam perhitungannya. Alhamdulillah. Ingat masih kalau Bapak bilang semangat pagi? Jawabannya? Pagi, Allah. Oke, karena sudah selesai kita coba cek semangatnya lagi. Semangat pagi. Allah. Lebih semangat ya karena sudah mau siap dan bisa jajan. Oke. Selanjutnya ini apa yang belum terlaksana dari pembelajaran kita hari ini adalah ya kita sudah belajar dengan model pembelajaran baru ini, hasilnya sudah cukup bagus. Ya, apa yang kurang dari pembelajaran ini adalah pertama, ketua kelompok tidak membagi tugas untuk anggotanya sehingga tadi ketika mengambil bahan ke depan semuanya pergi ke depan, akhirnya di depan teriak-teriak berserakan. Nah, nggak ada yang rapi karena rebutan. Seharusnya bagi itu juga besok-besok bagi tugas ya. Ketua kelompok misalkan siapa tuh namanya? Hah? Ali ambil ampas padi, bagi tugas. Nah nih bagi tugas Ana ambil ampas tahu, Ani ambil ampas kopi. Nah, jadi nggak rebutan, satu orang aja yang ke depan. Itu yang kurang ya. Yang bagusnya sudah kita bekerja, semuanya semangat bekerja sehingga tadi semuanya mau ngambil padi, ambil semua datang ke depan, ambil air, semua naik ke depan ambil air ya. Itu semangatnya sudah bagus, tapi belum terorganisasi atau belum terorganisasi ya. Selanjutnya ada tidak yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Setelah kita melakukan pelajaran hari ini, kira-kira sampah itu polusi yang ada di daerah kita itu berasal dari apa? Kemudian kalau sudah tahu berasal dari apa, dampak dari polusinya itu apa? Berasal dari apa? Dampaknya apa? Solusinya apa? Ada yang bisa? Anak apa? Ani? Siapa di tangan? Buat kesimpulannya. Kesimpulannya cuma 3. Berasal dari apa? Dampaknya apa? Kemudian solusinya apa? Siapa bisa cepat? Solusi itu cara mengatasinya. Coba tes dulu. Polusi yang ada di daerah kita berasal dari apa? Bukan itu. Polusi yang ada di daerah kita dari mana datang? Sampah. Ya. Terus sampah kopi banyak. Terus apa yang disebabkan sampah kopi banyak itu menyebabkan apa? Bau. Menyebabkan bau. Terus solusinya supaya sampah kopi tidak banyak itu apa? Diolah menjadi makanan. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok berapa ini? Kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Ada satu lagi yang mau membahasakan lebih lancar? Coba. Kelompok berapa nih? Kelompok 4. Apa kira-kira seperti yang punya tadi? Berasal dari apa, kemudian menyebabkan apa, kemudian apa solusinya? Polusi di daerah kita berasal dari Sampah kopi. terus dampaknya apa kalau
pakan ternak sehingga sampah kopi tidak banyak lagi menumpuk. Boleh ya? Itu kesimpulan yang ada di LKPD tadi yang dibacakan oleh kelompok 4. Tepuk tangan juga untuk kelompok 4 ya. Baik, intinya sampah polusi yang ada di daerah kita itu berasal, salah satunya yang paling besar adalah berasal dari sampah kopi. Kemudian sampah kopi itu bisa menyebabkan bau pencemaran udara kan? Pencemaran udara, orang lewat situ kita risih. Kalau kita ada musim kopi kita bau kampung kita. Kemudian solusinya adalah supaya sampah kopi itu tidak menumpuk, bisa diolah jadi pakan ternak. Sehingga kalau sudah diolah kan masing-masing orang ngambil sampah kopi, jadi sampah kopi tidak lagi bertumpuk. Baik. Kemudian tugas yang ada di LKP ini tadi sudah dikerjakan kan? Kalau sudah nanti dikumpulkan ke depan. Pak, orang yang ditulis ini itu apa Pak? Yang mana? Itu kalau kesimpulan yang sudah dibuat sama siapa namanya? Mau taruh ke sini. Seperti itu. Oke, tugasnya nanti dikumpulkan, kemudian Bapak memberikan penilaian untuk kelompok yang berhasil mengerjakan dengan cepat adalah kelompok siapa yang siap pertama tadi? Kami Pak. Kelompok bukan kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok yang hasil kerjanya bersih. Ya, kalau hasil kerja bersih jatuh ke kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, masing-masing kelompok berarti punya kelebihan masing-masing. Kelompok ini tadi mampu menyimpulkan, kelompok itu ini tadi bagus kerjasamanya. Ini ganti-gantian ambil sampah ini kan. Kelompok sana tadi mampu menyimpulkan dengan baik. Jadi semua kita sudah bekerja dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk minggu depan di tabel kita masih ada kan? Tabelnya masih ada di bawah satu lagi kan? Yang di bawah yang baru saya dibuat tadi tabel yang kondisi hari pertama. Kita akan mengamati sampah ini selama 4 hari. Hari pertama apa yang terjadi? Apakah sampahnya akan mengembang? Apa mengembangnya cuma sedikit atau cuma ada air mengembun? Nah, coba diamati hari pertama. Hari kedua apa yang terjadi? Apakah meledak? Ada kan? Atau hari ketiga juga diamati apa yang terjadi. Hari keempat juga diamati apa yang terjadi. Hasil pengamatan tuliskan di dalam tabel pengamatan. Ada kan tabelnya? Ada. Itu yang harus dilakukan selama 4 hari ke depan. Sehingga pertemuan selanjutnya kita dapat mengamati dan melihat mana yang pakan ternaknya berhasil. Ada juga yang tidak berhasil nanti. Ada yang berhasil dan yang tidak berhasil. Baik, mungkin hanya ini pelajaran kita pada hari ini. Ya, hanya ini pelajaran kita pada hari ini. Semua terisi sudah ya? Sudah terisi. Baik, kalau sudah terisi, jam juga sudah menunjukkan pukul istirahat. Ketua kelas silahkan tutup dengan ucapan penggalan. Kita tunjukkan pembelajaran hari ini. Aku akan membaca Alhamdulillah.
Dah. Berarti sudah bisa istirahat. Silahkan dikemasi barang-barang dan selanjutnya istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.